Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan terhindar dari segala macam virus yang jahat di dunia ini. Oke teman-teman, aku sekarang lagi isoman hari ke-6. Em, Kenanya itu bergejalanya dari tanggal berapa ya? Ini tanggal kayak tanggal 26 deh. Pokoknya hari hari Sabtu. Sebelumnya yang kena duluan itu, yang bergejala duluan itu suamiku. Kalau ditanya dari mana nggak tahu sih. Kita udah lama nggak ketemu siapa-siapa. Paling ke rumah ini sih, ke rumah kakeknya Zaina, tapi di sana semuanya sehat, nggak ada yang positif. Jadi sekampung tuh udah pada divaksin semua. Dan udah lama nggak kesana, semingguan baru, apa 2 minggu ya, lupa. Habis itu ya kita paling kegiatan di rumah, ya kayak gitu-gitu aja sih. Nggak banyak kegiatan yang ketemu orang kayak gitu. Paling abah ya ke masjid, terus ya beli makanan keluar gitu, terus habis itu pulang lagi gitu. Jadi kalau ditanya kenanya dari mana ya nggak tahu juga, tapi memang tetangga sebelah emang udah kena gitu ya. Cuma kalau dibilang ngobrol lama sama mereka juga nggak juga gitu, jadi bingung. Dari mana ya. Oke, nah next ya. Jadi kali ini aku pengen membahas uh, tentang covid itu sendiri. Sebetulnya kalau bahas covid tuh orang udah banyak kayaknya bahas tentang covid gitu ya, terus tentang vaksin segala macam pasti udah banyak banget. Tapi sepengalaman aku gitu ya, pas kena itu ya, uh, awal tuh kayak demam dulu. Awal-awal demam, abis itu ada batuk, terus tiba-tiba nggak bisa ngerasain makanan, nggak, rasanya hambar, dan hidung pun nggak bisa nyium apa-apa gitu, bau-bauan tuh nggak kecium. Tapi di hari ke-6 isoman ini aku udah bisa ini sih, udah bisa ngerasain bumbu gitu, dan hidung juga udah mulai kembali normal, tapi masih agak samar sedikit gitu. Dan apa ya yang menggerakkan aku sampai mau bikin ini vlog khusus edisi covid. Aduh, padahal nggak kepikiran bakal kena ya, siapa sih yang mau gitu ya. Tapi kalau lihat sekarang memang perkembangannya lagi pesat banget, cepat banget, dan yang meninggal juga banyak banget. Teman-temanku tuh banyak yang orang tuanya juga kena, dan ada yang masuk ICU, bahkan ada juga yang nggak dapet ruangan sama sekali, nggak dapat oksigen, akhirnya meninggal gitu. Meninggal di jalan karena ngap, sesak nafas segala macam seperti itu. Dan aku memutuskan untuk isoman sama anak-anak. Anak-anak nggak aku swab sih, sebetulnya harusnya mah di swab aja ya kalau itu, cuma aku nggak tega gitu karena pas aku yang dicolok gitu waktu di swab itu rasanya tidak keharuan sekali ya. Kalian yang biasa swab lagi, yang pernah gitu ya swab, pasti tahu rasanya gitu ya. Karena setiap yang swab beda ya, rasanya beda juga gitu. Aku pertama kali di swab itu di Malang, karena waktu itu mau perjalanan, ya biasa aja, nggak terlalu sakit gitu, dan cepet juga prosesnya. Nah yang kemarin terakhir aku di swab itu kayak di di gitulah pokoknya, sampai aku kok ini belum selesai sih, padahal cuma satu hidung aja kayak gitu. Dan akhirnya aku mikir, aduh anak-anak enggak deh, nggak aku swab gitu. Akhirnya kenapa anak-anak tetap aku
ajak isoman karena ternyata pertama udah ada 2 pengalaman. Yang pertama itu dari sepupuku sendiri, ternyata dia pernah positif, tapi baru cerita pas suaminya itu positif. Pernah positif, terus dia tetap ngajak anaknya buat isoman bareng, cuma emang jaraknya di ini aja sih, lebih berjarak gitu sama anaknya, paling nempelnya pas mau ASI aja gitu sama anaknya. Dan alhamdulillah dia udah sehat dan anaknya juga sehat kayak gitu. Dan yang kedua, temen sekolahku juga sama yang kayak gitu juga, anaknya masih ASI dan akhirnya dia isoman bareng. Alhamdulillah sehat, semuanya, dia sehat dan anaknya juga masih sehat walafiat. Akhirnya aku kayak pas tahu aku positif tuh aku mikir oke, bismillah deh, anak-anak tetap di rumah aja kayak gitu. Dan qadarullahnya juga dokternya juga kayak nyaranin udah kalau misalnya emang anak-anak nggak mau di swab ya udah isoman di rumah aja sama bapak sama ibu, jangan dititip ke neneknya gitu, khawatir nanti neneknya kena kayak gitu, karena khawatir cucunya bawa virus. Dan ya beberapa temanku yang akhirnya orang tuanya sakit itu atau saudaranya sakit itu karena mereka menitipkan anaknya ke orang tuanya, dan ada juga yang nitipin ke kakaknya, dan akhirnya mereka jadi isoman sekeluarga gitu. Karena ternyata si anak ini dititipin tanpa di swab, akhirnya kan nggak ketahuan tuh dia positif enggaknya, ternyata positif, dan ya udah jadinya menularkan ke keluarganya seperti itu, dan malah jadinya lebih banyak lagi yang kena. Jadi aku kayak sebetulnya kayak bersyukur sama Allah gitu ya, dikasih petunjuk itu, pengalaman sepupuku, teman-temanku yang udah pernah positif duluan dan mereka bisa isoman bareng sama anak-anaknya kayak gitu. Alhamdulillah, emang semua kayak petunjuk dari Allah banget gitu, yang akhirnya aku jadi memberanikan diri untuk isoman bareng anak-anak. Dan ternyata ya memang alhamdulillahnya lebih cepat pulih, mungkin karena pikirannya jadi nggak bercabang, nggak mikirin anak gitu, maksudnya nggak mikirin anak yang jauh gitu ya, jadi tetap happy gitu. Dan paling ya PR-nya ini aja sih, bagaimana cara ngajak ngobrol anak biar mereka tetap jaga jarak sama aku sama suamiku gitu yang lagi isoman kayak gitu. Kalau anak pertamaku masih bisa dikasih tahu ibu lagi sakit gitu, jadi teteh main sendiri ya gitu, kalau dia oke gitu kan, maksudnya dia masih bisa dibilangin. Cuma yang kecil ini yang agak PR gitu, paling ngejauhinnya dengan cara kita main misalnya monsteran wah kayak gitu, terus dia mundur, terus akhirnya dia menjauh dari aku kayak gitu-gitu. Tapi pas pas ASI ya tetap aja sih dia deket sama aku, cuma ya ini aku sampai setiap hari harus 24 jam pakai masker loh gitu, karena untuk menjaga sama anakku ini kayak gitu. Oke. Ya, yang masih PR juga buat aku sekarang di hari ke-6 isoman ini adalah ya batuknya ini masih belum selesai, dan rasa Teteh ibu lagi ngobrol dulu ya, bentar ya. Oke. Jadi aku pakai masker 24 jam gitu biar menjaga anak-anakku. Dan pelajaran yang diambil banyak banget. Yang pertama, aku langsung kayak awalnya kayak pengen lapor ke RT nggak ya gitu, terus kayak ya udahlah bismillah lapor aja, kita nggak boleh inilah, karena ini buat kebaikan semua gitu. Tapi alhamdulillah respon Pak RT dan Bu RT tuh baik banget, mereka sampai kayak
ya mengayomi banget lah kayak gitu. Dan akhirnya juga tetangga kita kasih tahu gitu ya, dan mereka juga yang awalnya kayak mikir aduh tetangga gue bakal ngebully nggak ya, atau misalnya kayak nyalahin nggak ya kayak gitu, tapi alhamdulillah mereka peduli gitu ya, suka ngasih makanan gitu ya setiap hari. Jadi sampai kayak ya Allah terharu banget gitu. Yang awalnya kayak mikir aduh bakal susah nih kayaknya, nanti udahlah siap-siap aja kayak gitu, GoFood aja GoFood gitu untuk makanan, tapi masya Allah ya ternyata semuanya udah mereka persiapkan gitu ya untuk kami seperti itu. Dan alhamdulillah jadi keputusan kami melapor ke pihak RT itu jadi kayak apa namanya ya, satu pilihan yang tepat buat yang sudah kami lakukan kayak gitu. Jadi ya jangan takut-takut ya buat lapor, apapun responnya yang penting kita lakukan dulu lah gitu. Biar kita apa sih, ikutin prosesnya sesuai prosedur yang ada gitu. Karena pertama lapor RT, nanti RT akan lapor ke puskesmas, dan selanjutnya akan berjalan aja gitu prosesnya. Terus kalau udah lapor ya udah kita isoman isoman selama 10 hari plus sekitar 4 harian deh. Nah setelah itu ya kita isoman sesuai sama jadwal, jangan keluar-keluar, jangan main-main ya. Apalagi kondisinya kan kita emang lagi banyak virusnya gitu, jadi kalau bisa harus berbaik hati lah, harus mikirin diri sendiri juga, mikirin orang sekitar juga biar nggak makin menyebar. Ya kita stay aja di rumah. Karena teman-teman ya Allah, aku tuh lagi miris banget gitu ya dengar cerita-cerita yang ada gitu ya dari orang-orang terdekat aku gitu. Ada yang cerita katanya ya kalau di lingkungan temenku tuh ya nggak respect banget sama orang yang pakai masker, padahal kan itu untuk menjaga, dan yang pakai masker malah dikucilkan katanya itu dia tuh COVID gitu, padahal ya dia sedang menjaga gitu biar apa namanya, menjaga diri dan keluarganya gitu, tapi malah dibilang ngapain sih gitu, dan bilang katanya COVID mah nggak ada di sini. Ya Allah alam ya, kalau Allah udah menakdirkan ada gimana, ayo. Makanya kita saling menjaga aja gitu. Aku pun di sini ya sebelum terpapar pun ya aku tetap pakai masker terus gitu kalau keluar rumah kayak gitu. Anak-anak juga sama pakai masker terus, jadi nggak ada masalah. Dan alhamdulillah sih di sini lingkungannya ngerti ya, jadi nggak ada masalah yang kayak tadi temanku itu. Terus yang kedua, ada masalah yang lain adalah apa namanya, ada di lingkungan temanku, bukan di sini juga, maksudnya di luar, dan dia juga sama udah COVID tapi masih berkeliaran gitu. Bahkan akhirnya anaknya juga berkeliaran gitu kan, akhirnya nyebar COVID-nya lah gitu. Dan ada satu di komunitas aku ya, ada tingkatku di komunitas yang dia tuh sekarang lagi kena COVID karena temennya yang udah tahu positif dia malah main ke rumahnya. Astagfirullahaladzim, tahu kayak gitu tuh aku kesel banget, tau gak sih, kok ada ya orang kayak lu stupid banget sih. Ih parah, kalau kayak gitu tuh udah parah banget ya. Maksudnya udah punya surat positif gitu ya, udah tahu dia positif, malah main ngelayap, ngerasa baik-baik aja gitu. Lu tuh lagi pembawa virus gitu, kenapa malah ngayap gitu. Akhirnya ya teman-temannya pada kena. Terus kalau misalnya teman-teman udah kena terus dia mau ngebayarin obatnya gitu, dia mau beliin
mau ngebiayain swabnya gitu enggak kan, emang Siska Kol. Hah, kesel banget. Jadi pas tahu kabar kayak gitu tuh, ih kok masih ada ya. Makanya nih di Indonesia tuh banyak banget covidiot. Jadi orang yang sorry ya, pemahamannya tuh kayak oke, kalau misalnya masih awal-awal kita ada yang nggak percaya masih pantas lah ya, karena kayak masih samar gitu nih, ada nggak sih virusnya. Tapi ini udah 2 tahun kali ya, udah mau 2 tahun tapi lu masih nggak percaya tuh kayak hello, punya akal nggak sih? Ya Allah, saya kasar sekali tapi udah kayak gregetan gitu, kayak udah banyak buktinya, terus apalagi yang nggak dipercaya gitu. Oh iya, ada satu hal yang kayak ya Allah kok idiot banget sih gitu kalian. Orang yang apa ya, ada yang dari satu komunitas yang ngerasa bahwa komunitas Islam sih sebetulnya agak sedih, agak miris sih, kenapa sih komunitas Islam tapi dia kayak apa ya, bilang kalau misalkan orang yang percaya virus COVID itu dan sampai pakai masker atau sampai vaksin itu dibilangnya nggak percaya sama kuasa Allah. Oh my god. Terus kayak misalkan kalau lu masukin motor ke dalam rumah pas malam-malam, itu lu juga nggak percaya dong sama Allah. Motor dimasukin, tapi kenapa kalau urusan kayak gini, wabah begini nggak aware gitu. Padahal di zaman Rasulullah, kalau kalian baca sirah ya, Rasulullah juga dulu pas mau pulang ke rumahnya dari kan udah lama di asuh sama Bunda Halimatus Sadia. Terus Rasulullah udah waktunya mau diantarin nih ke rumah ibunya buat ketemu sama ibunya, tapi karena ada wabah sama kakeknya disuruh balik lagi. Jangan dulu ya, lagi ada wabah gitu kata kakeknya. Lu orang Islam tapi kagak tahu sirah, sedih sih sebetulnya. Apalagi soal wabah itu selalu akan ada sih tiap beberapa tahun sekali, bahkan di zaman Rasul pun sering gitu ada wabah. Makanya kayak jangan covidiot deh, udah jelas ada gitu. Dan gak bisa deh, maksudnya kalau misalkan orang yang pakai masker, orang yang vaksin terus disalahin katanya nggak apa namanya, nggak percaya akan pertolongan Allah apa. Hey, Allah juga pengennya kita jaga diri kali. Jadi kayak aneh banget sih bisa berpikir kayak gitu, karena hubungannya itu harus ya ngakal lah gitu. Kita hidup di dunia ini kan Allah suruh pakai otak ya. Aduh sorry ya, lagi emosi banget saya. Maksudnya ya cobalah berpikir yang jernih gitu. Kita kan hidup juga buat saling menjaga. Dan kalau misalkan kayak komunitas Islam nih terus pada kena COVID, udah percaya nih terus kena COVID, udah udah percaya banget sama Allah akan menjaga, terus tiba-tiba kena COVID, terus mau apa gitu. Terus ya aku tahu sih pasti mereka bilang ya inilah takdir Allah gitu. Lah takdir Allah juga kan menjaga diri juga salah satu upaya untuk menjaga takdir Allah yang baik kayak gitu kan. Makanya kayak hello. Jadi maksudnya jangan terlalu inilah, kasihan lah kita yang udah, kasihan juga lah nakes di rumah sakit tuh, mereka udah wah perjuangannya luar biasa, bahkan mereka rela nyawanya sih untuk untuk orang-orang yang sudah terpapar, udah sakit di rumah sakit kayak gitu. Jadi oke, kita coba jangan jadi covidiot lah. Sedih banget sih masih ada yang berpikir seperti itu.
Mungkin kalau misalnya kalangan orang tua yang mungkin nggak paham masih bisa kita bantu untuk kasih tahu, tapi kalau yang anak muda yang masih berpikir kayak gitu juga dengan alasan apa ya, alasan-alasan yang nggak syar'i lah, kayak ya sedih banget sih. Jadi kayak gimana sih, masih muda loh kok nggak bisa berpikir lebih baik gitu, malah kayak ya udah sih. Terus ya gini aja sih, maksudnya kalau urusan menjaga diri dan percaya sama Allah, kayak kayak aku nggak ngerokok gitu ya karena pengen sehat gitu kan, ya sama pakai masker kemana-mana di zaman pandemi kayak gini ya biar pengen sehat. Karena apa, males banget kalau gue kena. Ya gak sih, iya maksudnya males banget. Sekarang aja kena tuh capek banget tau. Capeknya apa ya, jadinya nggak bisa keluar, terus jadinya jadi ngerepotin tetangga juga, jadi nggak enak juga sama teman-teman yang udah bantu. Kayak ya itu salah satu nikmat sih sebetulnya, alhamdulillah banyak banget yang sayang kayak gitu. Cuma jadi kayak ya Allah, harusnya kan kalau nggak sakit kan kita jadi bisa lebih bantu yang lain lah gitu, yang tapi karena qadarullahnya sakit kena gitu, jadi terus harus berjuang melawan sakitnya juga. Karena nggak enak loh kalau udah kena, sakit banget, batuknya itu bikin sakit badan gitu. So ya semangat deh buat teman-teman semua yang sedang berjuang gitu, dan yang masih belum percaya, ya semoga Allah kasih hidayah biar percaya gitu ya, karena semua ini emang Allah yang kasih gitu. Dan kalau lu masih nanya ini konspirasi apa bukan, ya udah gue jawab aja konspirasi yang udah jadi real. Terserah deh mau mikir kayak gimana, yang jelas udah banyak banget korbannya. Jadi jangan sampai terlambat buat bersikap, buat menentukan sikap yang benar itu seperti apa kayak gitu. Jadi jangan ngeyel. Kalau jadi generasi ngeyel ya akhirnya jadi covidiot. Oke, terima kasih semuanya. Sorry itu saya kalau misalnya malam ini rada-rada mencekam kata-kata dari mulut saya. Semoga tidak mengandung semoga pokoknya itulah. Semoga nggak menyakiti lah. Ini cuma kayak himbauan. Tapi sorry itu saya kalau ada yang sakit hati dengan kata-kata saya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan saya tidak sempurna, makanya saya juga hari ini sakit. Tapi semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan juga keluarga saya. Oke, semangat yang sedang berjuang, kita berjuang bersama. Happy, jangan lupa makan yang banyak, makan yang sehat, dan juga minum vitamin, karena kita berjuang juga karena Allah. Semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, semangat sehat.